Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam saudara mahasiswa STII SPI yang saya hormati. Semoga sobat SPI semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Melanjutkan dari pertemuan kedua mata kuliah komputer 1 STII SPI Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sifatnya yang ke prakteknya ya untuk pertemuan 3, yaitu mengenal fungsi. Untuk aspek teorinya silahkan Anda baca di modul yang sudah saya upload di portal SPI. Pada pertemuan ketiga ini mengenal fungsi ya, ada instruksi copy, silahkan dipelajari. Sekali lagi untuk pertemuan 3 ini yang saya upload adalah banyak ke aspek yang prakteknya ya. Jadi ada hal yang perlu diperhatikan di sini terkait pengkopian data di Excel. Hati-hati kalau yang di copy itu merupakan sebuah fungsi. Ya. Jadi dalam pengkopian rumus atau fungsi perlu memperhatikan pengalamatan sel, sebab rumus atau fungsi yang terkait dengan sel bila di-copy akan berubah alamatnya. Jadi pertama misalkan relatif ya. Alamat sel yang akan berubah kolomnya bila di-copy pindah kolom dan berubah baris bila di-copy pindah baris ya. Misalnya D5 ketika di-copy menjadi E5, hati-hati. D5 di-copy ke bawah menjadi D6. Nah, biar nggak berpindah gimana? Diabsolutkan ya. Alamat sel yang tidak akan berubah baik kolom maupun barisnya bila di-copy pindah kolom maupun pindah baris. Caranya seperti apa? Ya, dikasih dolar ya di kolom atau barisnya. Ya, di alamat selnya. Jadi misalnya D5 kanan kirinya dikasih dolar biar nggak ke kanan ke kiri. Jadi ingat itu ya, biar nggak ke kanan dan ke kiri dikasih aja dolar. Oke, jadi nggak berubah. Selanjutnya semi absolute column ya, alamat sel ini akan berubah baris bila di-copy pindah baris. Caranya sebelum di alamat selnya dikasih dolar ya. Jadi kalau di-copy ke kanan atau barisnya itu tidak berubah, tetapi jika ke bawah itu tetap berubah. Itu semi absolute column. Nah, bagaimana kalau semi absolute baris? Sebaliknya dari semi absolute column, alamat sel ini akan berubah kolom bila di-copy pindah kolom. Jadi misalkan D5 ya, setelah di angka D dikasih dolar gitu ya, ketika dipindah ke kanan itu berubah, tetapi kolomnya tidak berubah. Nah, seperti itu ya. Terus beberapa fungsi aritmatika silahkan Anda pelajari sendiri. Saya kira Anda sudah terbiasa ketika di SMA ya melakukan fungsi-fungsi ini. Fungsi penjumlahan ada pakai sum atau summary. Contoh summary dari A3 sampai A7, dari summary A3 sampai A7 dilanjut dengan B4 terus D7 ya. Fungsi maksimal itu fungsi maksimum itu mencari harga tertinggi dari deretan angka yang telah dipilih. Sebaliknya kalau fungsi minimum mencari harga terkecil dari deretan angka. Bagaimana dengan rata-rata? Mencari hasil rata-rata dari sederetan angka. Caranya bagaimana? Kalau fungsi maksimum itu sama dengan max. Anda ketik seperti itu nanti muncul ya. Kalau minimum sama dengan min. Kalau rata-rata sama dengan average. Nah ini yang penting, contoh kasusnya ya. Jadi ini kerjakan kolom yang kosong menggunakan rumus dan fungsi, serta gunakan teori pengalamatan sel di atas dengan ketentuan sebagai berikut. Nah ini seharusnya Anda selalu memperhatikan ini, tabel ketentuannya ya. Jumlah jam sama dengan jumlah masing-masing jam kerja, gaji per jenis jam sama dengan masing-masing
jam kerja dikali gaji per jam. Nah, ini yang perlu kita kerjakan di sini. Untuk pertemuan ketiga ini ada 2 proyek atau 2 pekerjaan ya. Yang pertama ini nanti dikasih nama atau diberi nama dengan gaji 1. Terus yang ini diberi nama gaji 2 ya. Sheet-nya menjadi dikasih nama gaji 2, yang ini gaji 1. Baik, kita langsung ke Excel-nya ya. Ya, ini adalah latihan yang pertama. Kita ganti di sini, ya. Kita ganti di sini menjadi gaji 1. Seperti biasa, silahkan setelah Anda jadi untuk proyek ini dikirimkan ke portal SBI. Nanti akan saya buatkan linknya ya. Baik. Pertama, ketika Anda mau mengerjakan latihan seperti ini, sekali lagi tolong diperhatikan ketentuannya di sini. Perhitungan gaji karyawan PT SBI Indojaya Persada bulan Januari 2007. Ini contoh aja ya. Gaji per jam itu Rp300 dan gaji pokoknya adalah Rp250.000. Ini Anda lihat di sini 300 belum pakai rupiah. Anda sudah saya ajari bagaimana menampilkan mata uang rupiah. Silakan untuk pekerjaan Anda ganti menjadi rupiah. Ini juga ya. Jadi setiap karyawan di sini, Roni, Tommy, Joko, Ridwan, Ernawan, Setiawan, Mila, Karmila, mempunyai jam kerja yang berbeda-beda. Ada reguler, lembur wajib, dan lembur bonus. Ya, jumlahnya si Roni regulernya 175 jam. Ya, lembur wajibnya 45 jam. Lembur bonusnya 50 jam. Ya, kita hitung baik. Pertama untuk jumlah jam. Untuk jumlah jam ini perhitungan sederhana aja, cuma sum aja antara C11 sampai E11. Jadi ini menghitung jam kerja reguler, lembur wajib maupun lembur bonusnya saudara Roni. Ya. 270 kita copy ke bawah karena tidak ada yang harus tidak ada angka yang tetap. Jadi di copy seperti ini bisa. Kita misalkan diklik 195 ya. 195 merupakan fungsi C17, penambahan C17 sampai E17 ya. C17 sampai E17 nih. Ya. C17 sampai E17. Baik, yang ini yang perlu hati-hati ini. Anda perhatikan gaji per jenis jam. Gaji reguler ya dari Roni di sini itu merupakan fungsi perkalian dari ya jam kerja reguler dikali gaji per jam. Jadi bisa kita tulis di sini sama dengan jam kerja regulernya Pak Roni 175 dikali gaji per jam. Nih. Ya. Oke. Enter. 52.500. Nah, teman-teman biar Anda semua tidak menghitung satu persatu, ini sama dengan misalkan 160 jam dikali 300. Ya, kenapa harus seperti ini? Kan tadi sudah di teori sudah dijelaskan agar tidak kemana-mana, rumusnya diikat pakai apa tadi? Pakai dolar. Ya, C5-nya diikat dengan dolar. Caranya seperti apa? Diklik aja F4. Jadi kursornya dikasih di belakang C5, terus Anda klik F4. Ya. Jadi C-nya di kanan kirinya dikasih dolar biar nggak kemana-mana ya. Enter ya. Kita lihat di sini, kita arah ke bawah ya.
Jadi tidak perlu satu persatu menghitung karena sudah diikat ya. 48.000 merupakan fungsi C12. C12 itu Tommy ini ya, Tommy C12 dikali C5 gaji per jam. Terus ini ke kanan juga tetap bisa ya. Nih. Iya. Langsung ke bawah juga bisa. Iya. Oke. Coba Anda lihat di sini misalnya 6.000 fungsi apa? 20 atau ini Mila Carmila E17 dikali C5. Betul ya? 20 kali 300 ya. Nanti silakan ini untuk gaji per jenis jam ya, yang ini Anda rubah menjadi apa? Ini belum mata uang rupiah ya, Anda rubah silakan. Nah, gaji diterima, bagaimana menghitung gaji diterima? Diterima sama dengan gaji per jenis jam reguler ditambah lembur wajib ditambah lembur bonus ditambah jangan lupa gaji pokoknya 250.000. Gaji pokok ini klik. Nah, biar nggak ngitung satu persatu, Anda ikat aja gaji pokoknya, silahkan diklik F4. Nah, C6-nya terus diikat, jadi nggak lari kemana-mana. Ini tinggal di drag ke bawah di pojok sini. Iya, seperti ini. Fungsi maksimal itu mencari nilai tertinggi sama dengan maksimal ya. Dari ini sampai ke bawah kita cari. Ya, betul. 331 betul. Minimal sama dengan minimal. Ya, diklik 2 kali. Ya, dari sini kita drag ke bawah. Ya, yang paling kecil 308.500. Selanjutnya average atau rata-rata. Nih. Ya. Dari ini kita klik ya. Totalnya ini adalah total gaji karyawan sejumlah 7 orang sama dengan sum sama dengan sum ya, dari ini dari J11 sampai ke bawah. Iya. 2.230.000. Silahkan diganti atau dirubah dengan penambahan mata uang rupiah. Ini gaji 1. Baik, selanjutnya untuk gaji 2, kita ganti dulu ini menjadi gaji 2. Langsung aja ya. Ini hati-hati, gaji pokoknya 250.000, jadi selalu lihat ketentuannya. Untuk gaji per jenis jam beda-beda. Reguler Rp200, lembur wajib Rp300, lembur bonus Rp400 ya. Oke, kita langsung hitung di sini sama dengan gaji reguler jenis jamnya dikali jam kerjanya ya. Oke, yang tetap tidak kemana-mana kan ini gaji per jenis jam. Otomatis kita klik di sini tambahi dolar ya. Oke ya, 35.000 fungsi 200 kali 175.000 ya. Langsung aja kita tarik ke bawah ya. Kita lihat di sini 32.000 tetap aja itu G10 dikali C12 nih. Selanjutnya di bawah G10 dikali C13. Demikian juga ini ya. Sama dengan lembur wajib dikali lembur wajib, jam kerja lembur wajib. Jangan lupa dikasih dolar di belakang H. Jadi teorinya sudah saya sampaikan ya, bagaimana cara biar bilangannya enggak
lari untuk baris dan kolomnya. Ini lanjutnya sama dengan 400 dikali lembur bonus ya. Oh, ini belum di ya. J-nya, I-nya dikasih dolar ya. Dikasih dolar ya. Ya. Oke. Ya, ini misalkan 8.000 itu adalah 400 dikali 20. Udah betul ya? Oke, gaji yang diterima sama dengan gaji per jenis jam ya, reguler ditambah lembur wajib ditambah lembur bonus ditambah jangan lupa gaji pokok. Nah, gaji pokoknya diikat kanan kiri biar nggak lari kemana-mana. Sorry, klik F4 aja ya, enter. Terus kita klik, kita tarik di pojok bawah ini. Iya, seperti ini ya. Untuk menghitung maksimum minimumnya ini sama dengan maksimum, klik iya, kita cari di sini seperti tadi. Mencari nilai minimumnya sama dengan min. Ini sudah ada, terus klik 2 kali ya. Ini kita klik dari range-nya dari J11 sampai J17 ya. Rata-ratanya sama dengan average. Klik 2 kali, range dari J11 sampai J17 ya, enter. Totalnya sama dengan sum range dari J11 sampai J17 ya. Silahkan nanti ditambahi dengan mata uang rupiah. Baik saudara mahasiswa SSBI, untuk pertemuan 3 saya cukupkan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.